Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penonton setia di channel saya, ini saya mau melanjutkan video part kedua dari pembuatan modif model ala ZX10R. Pertama kita ukur dulu bagian lampunya, kita pakai waterpass supaya tahu tingkat kelurusannya. Oke, seperti ini teman. Kalau lampu kita ukur pakai waterpass, kita lanjut ke rangkanya. Kita pastikan rangka juga posisinya udah berdiri tegak. Nah, berarti sesuai ya, depan sama belakang pas di tengah. Lalu kita ukur ini letak ke depannya, kanan kiri ini harus seimbang. Kita ukur cukup pakai tali aja seperti ini. Lalu bagian sebelahnya kita juga ukur. Kalau sudah pas, oke, pas ya. Kita lihat lagi dulu bagian depan. Kita lihat dulu posisi letaknya udah pas apa belum. Dilihat juga dari samping, dilihat juga dari agak kejauhan, posisinya terlalu depan apa enggak. Udah pas, kita lanjut ke bagian ngemal. Seperti ini contoh yang saya buat. Oke, ini proses ngemalnya. Saya menggunakan kertas karton dengan ketebalan 1,5 mili. Kita sketsa dulu bentuknya. Seperti ini prosesnya. Kita ukur dulu sudut-sudutnya. Ini kawan, nah bagian ini aku bikin agak lebar supaya tidak terlalu kelihatan isi dalam mesinnya, karena mesinnya agak terlalu kecil, beda dengan ZX10R aslinya. Oke, kita lihat dulu, ukur. Nah, tingkat kekeringan kita bisa ukur melalui HP-nya langsung dari sudut ke sudutnya. Seperti ini proses saya dalam membuat ngemal firingnya. Kalau dirasa udah cukup pas bentuknya, kita lihat dulu dari jauh. Kalau menurut udah pas, kita lanjut untuk proses pemotongan. Potong dulu sesuai pena yang udah saya tuliskan tadi, yang udah saya gambarkan. Pemotongan ini harus lurus, jangan sampai bergelombang. Seperti ini. Oke, kalau udah terpotong,
kita coba tampilkan ulang. Kita lihat dulu bentuknya udah sesuai apa belum. Itu ini setelah saya lem, saya tempelkan kanan kiri juga, sudah saya duplikat. Bentuknya kita lanjut ke ngemal bagian ini bawahnya, undercoilnya ini karena masih belum. Kita lihat dulu gambarnya, jangan sampai beda jauh dengan apa yang kita targetkan. Intinya dalam proses ngemal ini jangan sampai terburu-buru. Kita harus mempunyai pikiran yang adem, yang tenang, karena di bagian proses pengemalan ini adalah bagian, menurut saya bagian yang paling tersulit dalam dunia custom modifikasi, karena proses ini menentukan hasil bentuknya nanti. Ingat, harus sabar, teliti, tidak usah mengejar waktu. Yang dipikir ini hanyalah hasilnya dulu, jangan uang dulu. Jangan cepat-cepat pengen dapat uang, kita cepet-cepetan mengejar target, jangan seperti itu. Kalau seperti proses seperti ngemal ini jelas-jelas nggak bisa kalau di sistem seperti itu. Oke, kita ukur, lihat-lihat dulu. Kalau udah pas, kita potong lagi bagian undercoilnya ini. Aku harap yang menonton video ini sabar, karena proses ini adalah biar tahu bagaimana cara bikinnya. Udah dipotong, kita coba tempelkan lagi. Kita rapikan bagian tepinya dulu. Oke, seperti ini. Kita tempelkan pakai lem. Nah, ini setelah udah saya tempelkan, bagian depan juga sudah seperti ini. Oke, bagian dalamnya juga seperti ini. Kita ukur lagi lebarnya kanan kiri. Ini jangan sampai lebar sebelah. Kalau lebar sebelah nanti jadinya kepalanya miring. Kita pastikan dulu harus benar-benar pas tengah. Oke, sudah pas tengah. Berarti kita lanjut lagi bagian kepalanya ini yang masih kosong. Kita bikin bagian siripnya ini, bagian sirip bawah. Ini kita lem lagi. Lemnya saya menggunakan pakai lem G, lem Korea ini. Ini bagian pedal remnya, jangan sampai kalau diinjek ini mengenai. Di bagian persnelingnya, bagian tuas gigi, kita coba dulu naikkan ke atas, ke bawah, jangan sampai mengena juga. Oke, bagian kepalanya juga sudah saya buat seperti ini untuk hasil akhirnya. Bagian kepala ini juga menurut saya lebih jelimet lagi,
pembuatannya lebih rumit. Oke, kita lihat-lihat dulu. Nah, ini sebelah bagian kanan bentuk dari firingnya. Oke, seperti ini sampingnya. Ini nanti berupa celah, dan ini kertas untuk menopang biar tidak naik turun. Ini kalau dilihat langsung bentuknya ini udah sangat besar sekali dari ketimbang aslinya kemarin. Aslinya standar Ninja 250 Fi, bentuk ini lebih besar. Nah, kita teliti lagi bagian kepalanya, ini jangan sampai miring. Intinya ini harus sabar dan teliti, jangan sampai terburu-buru karena ingin cepat sampai di titik hasil terakhir. Oke, bagian firing sayapnya ada ventilasinya. Ini intinya model saya niru seperti aslinya ZX, dan menurut saya ya kurang lebihnya ya, soalnya lihat cuma dari gambar, bukan sekedar menjiplak. Kalau menjiplak sih atau mengcopy itu bagi saya itu hal mudah, tapi bagi orang seni itu lebih suka dengan hasil karyanya tangan sendiri, bisa menyesuaikan dengan rangka motor, tidak mengubah-ubah bentuk rangkanya. Oke kawan, ini udah finish dalam pengemalnya. Insya Allah besok part ketiga saya lanjut untuk proses penyocolan resinnya. Mohon ditunggu untuk kalian semua yang sabar. Insya Allah berkah dan barokah.